Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ibu kenapa bisa tinggal di sini bersama monyet-monyet ini? Siapa yang tega melakukan semua ini pada ibu? 7 tahun merantau ke Hong Kong, pria miliarder pulang dengan gemetar di depan kandang besi saat melihat ibunya memungut sisa nasi dari satu piring yang sama dengan seekor monyet. "Ibu," suaranya pecah, sementara rantai di leher wanita tua itu berderak pelan. Bagaimana mungkin wanita yang selalu mendoakannya setiap malam hingga ia sukses, kini terkunci seperti binatang di rumahnya sendiri? Semuanya, sebelum kita lanjut, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan yang jomblo segera dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh rezekinya makin lancar. Amin. Karena kisah ini berawal dari sini. Handoko berdiri terpaku di depan gerbang tinggi rumah mewah yang ia bangun dari keringat dan air mata selama 7 tahun merantau di Hong Kong. Tangannya masih menggenggam koper hitam yang menjadi saksi perjuangannya di negeri orang. Dada pria itu bergetar, bukan karena lelah perjalanan, melainkan karena rindu yang menumpuk terlalu lama. Ia membayangkan ibunya akan berdiri di ambang pintu, tersenyum sambil mengusap air mata haru. Ia membayangkan suara lembut yang selalu memanggil namanya sejak kecil. Ia membayangkan pelukan hangat yang menjadi alasan ia bertahan di negeri seberang. Namun yang menyambutnya hanyalah sunyi. Gerbang itu terbuka perlahan dengan bunyi berderit panjang. Tak ada langkah kaki tergesa, tak ada suara sendok beradu di dapur. Bahkan aroma masakan yang biasanya menguar sampai ke halaman pun tak terasa. Handoko melangkah masuk, menatap sekeliling. Halaman tetap terawat, rumputnya dipangkas rapi, mobil ayahnya terparkir di garasi. Semua terlihat normal, terlalu normal. Justru itu yang membuatnya gelisah. Pintu rumah terbuka sedikit. Dari balik celah itu muncul wajah Pak Daus. Mata pria tua itu membelalak sesaat sebelum berubah menjadi senyum yang dipaksakan. "Kamu, kok nggak bilang pulang?" Suaranya terdengar serak dan terbata. Handoko tersenyum lebar, berusaha menepis keganjilan yang ia rasakan. Ia memeluk ayahnya, tapi pelukan itu terasa kaku, dingin, seperti tak benar-benar diterima. "Ibu mana, Pak?" tanya Handoko, matanya mencari ke dalam rumah. Pak Daus terdiam sepersekian detik terlalu lama. Tangannya bergerak gelisah mengusap tengkuknya. "Ibu kamu lagi umroh, 2 minggu," jawabnya cepat. Kalimat itu menggantung di udara. Handoko mengernyit pelan. Umroh? Tanpa kabar darinya. Ibunya selalu bercerita tentang hal sekecil apapun. Bahkan ketika membeli panci baru pun ia selalu menelepon. "Baru berangkat?" tanya Handoko hati-hati. Iya, baru. Mendadak," jawab Pak Daus. Lalu berbalik masuk seolah ingin mengakhiri percakapan. Langkah Handoko terhenti di ruang tamu. Rumah itu terasa berbeda. Tidak ada mukena yang biasa tergantung di kursi favorit ibunya. Tidak ada suara lantunan doa dari kamar. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang baru saja pergi menunaikan ibadah jauh. Hanya kesunyian yang menekan. Di sudut ruang, sebuah bingkai foto keluarga masih berdiri. Ia, ibunya, dan ayahnya tersenyum bahagia saat peresmian rumah ini dulu. Saat itu, Handoko bersumpah akan membahagiakan kedua orang tuanya. Namun sore itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Malam itu meja makan terasa lebih panjang dari biasanya. Handoko duduk berhadapan dengan ayahnya. Namun jarak di antara mereka seperti membentang jauh tak terlihat. Hanya ada 2 piring di atas meja. Tidak ada piring ketiga yang biasa disiapkan ibunya. Bahkan ketika salah satu dari mereka belum tentu pulang tepat waktu. "Ibu berangkatnya kapan, Pak?" tanya Handoko pelan sambil menyendok nasi. Pak Daus tersedak kecil sebelum menjawab. "Sudah, hampir seminggu." "Lewat travel mana?" tanya Handoko lagi. Suaranya tetap tenang, tapi matanya menatap tajam. Pak Daus menunduk, pura-pura sibuk mengambil lauk. "Travel biasa itu." "Yang dekat pasar." Jawaban itu menggantung tanpa nama, tanpa detail.
Terlalu umum untuk sesuatu yang biasanya direncanakan matang oleh ibunya. Ibu Firda bukan tipe orang yang pergi ibadah tanpa pengajian perpisahan, tanpa pamit pada tetangga, tanpa menelpon anaknya lebih dulu. Handoko menahan diri. Ia tak ingin langsung menuduh. Mungkin benar ia terlalu curiga. Mungkin ibunya memang ingin memberi kejutan. Namun ada sesuatu di rumah itu yang membuat napasnya terasa berat. Sepanjang makan, ponsel Pak Daus beberapa kali bergetar. Setiap kali itu terjadi, pria tua itu segera berdiri dan menjauh, menjawab telepon dengan suara ditekan. Handoko hanya bisa melihat bayangan ayahnya dari balik dinding, berbicara tergesa seolah takut didengar. Setelah makan, Handoko berjalan pelan menyusuri rumah. Ia berhenti di depan kamar ibunya. Pintu tertutup rapat. Biasanya, pintu itu sedikit terbuka dan lampu redup selalu menyala sampai larut malam. Tangannya menyentuh gagang pintu, terkunci. Ia mencoba mengetuk pelan, entah untuk apa, tak ada jawaban. Dari dalam rumah yang sunyi itu, tiba-tiba terdengar suara musik pelan dari arah kamar ayahnya. Musik yang asing di telinganya. Musik yang tak pernah diputar saat ibunya ada di rumah. Handoko berdiri lama di lorong itu. Dadanya terasa sesak oleh firafat yang tak bisa ia jelaskan. Ada kebohongan yang bersembunyi di balik kata umroh itu. Dan semakin ia mencoba menepisnya, semakin kuat perasaan bahwa kepulangannya bukanlah kejutan yang membahagiakan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi itu, Handoko sengaja keluar rumah lebih awal. Ia bilang pada ayahnya, ingin berjalan-jalan melihat sekitar, sekadar melepas rindu kampung halaman. Pak Daus hanya mengangguk singkat tanpa menatapnya lama. Udara pagi terasa segar, namun hati Handoko tetap berat. Ia melangkah menyusuri gang depan rumah hingga bertemu Bu RT yang sedang menyapu halaman. Handoko, sudah pulang, Nak? Sapa Bu RT dengan wajah terkejut namun hangat. Iya, Bu, baru kemarin, jawabnya sambil tersenyum tipis. Ibu sehat kan? Pertanyaan itu membuat Bu RT berhenti menyapu. Keningnya berkerut. Loh, memangnya kamu nggak tahu? Dada Handoko mendadak terasa kosong. Tahu apa, Bu? Ibu kamu sudah lama nggak kelihatan. Sudah hampir sebulan lebih kayaknya. Saya kira kamu yang jemput atau ajak pergi. Handoko membeku. Sebulan? Iya, biasanya beliau rajin pengajian, arisan, bahkan sekadar duduk sore di teras. Ini kok hilang begitu saja? Saya sempat tanya ke ayahmu, katanya lagi kurang sehat, tapi nggak pernah lihat dibawa ke dokter juga. Jantung Handoko berdetak lebih cepat. Ibu lagi umroh, Bu, baru seminggu. Ucapnya pelan, mencoba menyelaraskan cerita ayahnya. Bu RT terdiam beberapa detik. Wajahnya berubah bingung. Umroh? Nggak ada pamitan. Nggak ada pengajian doa. Masa ia berangkat diam-diam? Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Handoko tersenyum kaku, lalu pamit dengan alasan ingin cepat kembali. Langkahnya terasa lebih berat dari tadi malam. Setiap suara burung, setiap hembusan angin, terasa seperti bisikan yang mengulang satu kalimat yang sama. Ada yang tidak beres. Ia berhenti di depan gerbang rumahnya sendiri. Rumah yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti bangunan asing yang menyimpan sesuatu di dalamnya. Ia menatap jendela kamar ibunya dari luar. Tirai tertutup rapat, tidak ada pergerakan. Ketika masuk ke dalam rumah, ia mendapati Pak Daus duduk gelisah di ruang tamu. Dari mana saja? Tanya ayahnya cepat. Jalan sebentar, jawab Handoko singkat. Tatapan mereka bertemu. Ada ketegangan tipis yang tak terucap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Handoko merasa sedang berhadapan bukan dengan seorang ayah, melainkan dengan seseorang yang menyembunyikan rahasia besar. Dan rahasia itu mulai merayap perlahan, menyesakkan napasnya sedikit demi sedikit. Siang itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Daus keluar dengan alasan ada urusan sebentar. Handoko hanya mengangguk. Namun matanya mengikuti langkah ayahnya sampai mobil itu benar-benar hilang di tikungan jalan. Begitu pintu tertutup, suasana berubah hening. Terlalu hening. Handoko berdiri di lorong menuju kamar ibunya. Cahaya matahari masuk tipis melalui jendela, menerangi debu-debu halus yang melayang di udara. Ia kembali menggenggam gagang pintu kamar itu. Masih terkunci.
dadanya berdebar. Ia berjalan ke kamar ayahnya lebih dulu. Pintu tak dikunci. Bau aneh langsung tercium. Samar tapi menusuk. Bukan bau rumah biasa. Ada aroma menyengat yang membuatnya tak nyaman. Kamar itu berantakan. Lemari setengah terbuka. Di atas meja ada beberapa kertas tercecer. Handoko melangkah mendekat dan memungut satu lembar. Kwitansi gadai emas. Namanya tertulis jelas, Ibu Firda. Tangannya mulai dingin. Ia membuka laci meja dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa plastik klip kecil kosong dan korek api. Napasnya tercekat. Ia pernah melihat benda-benda seperti itu di berita tentang penyalahgunaan narkoba. Pikiran buruk mulai menyerbu. Apakah uang yang ia kirim selama ini benar-benar digunakan untuk membahagiakan ibunya? Ia terduduk di tepi ranjang ayahnya. Foto lama keluarganya tergantung miring di dinding. Dalam foto itu, Pak Daus tersenyum bangga saat peresmian rumah. Tidak ada tanda-tanda kegelapan di wajahnya waktu itu. Handoko menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Mungkin ada penjelasan lain. Mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Namun ketika ia keluar kamar, langkahnya terhenti. Dari arah belakang rumah terdengar suara samar. Seperti benda jatuh. Seperti suara sesuatu diseret. Lalu sunyi lagi. Ia menoleh ke arah dapur. Pintu belakang tertutup rapat. Angin sore membuat tirai tipis bergerak pelan. Perasaan aneh kembali merayap di dadanya. Suara itu bukan sekedar bunyi biasa. Ada sesuatu di belakang sana. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Dan untuk pertama kalinya, Handoko merasa bahwa rahasia di rumah itu bukan hanya soal kebohongan kecil, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih kejam. Sore menjelang malam, ketika Pak Daus kembali. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Handoko memperhatikan setiap gerakannya dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. "Aku keluar sebentar beli makan malam, Pak," ucap Handoko santai. Pak Daus mengangguk cepat, bahkan terlalu cepat. "Iya, sekalian saja beli yang banyak. Ayah lapar." Jawaban itu terdengar seperti kelegaan. Handoko membawa kunci mobil dan keluar lewat pintu depan. Ia sengaja menyalakan mesin dan melajukan mobilnya hingga benar-benar keluar dari gang. Setelah beberapa menit, ia memutar balik dan memarkirkan mobilnya jauh dari rumah, di bawah pohon besar yang gelap. Ia mematikan mesin. Lampu dimatikan. Nafasnya ditahan. Malam mulai turun perlahan, menyelimuti perumahan dengan bayangan panjang. Dari kejauhan, rumah mewah itu tampak biasa saja, tak ada tanda keganjilan. Handoko berjalan kaki menyusuri sisi pagar, menuju bagian belakang rumah yang berbatasan dengan kebun kecil dan hutan tipis. Tanah terasa lembab di bawah sepatunya. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas suara tawa terdengar dari arah belakang rumah. Tawa keras, musik pelan, dentingan botol. Handoko berhenti di balik pohon besar dan mengintip. Di teras belakang, di bawah lampu temaram, Pak Daus duduk bersama dua wanita berpakaian mencolok. Botol miras berserakan di meja. Salah satu wanita tertawa keras sambil menyentuh bahu ayahnya. Di atas meja kecil, terlihat garis putih tipis yang tak asing baginya. Dunia seperti berhenti berputar. Ayahnya, yang tadi siang berbicara tentang umrah, kini tertawa dalam pesta kecil penuh dosa di halaman rumah yang ia bangun untuk keluarga. Tangan Handoko mengepal. Dadanya panas. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, sesuatu membuatnya membeku. Di sela suara musik dan tawa, terdengar bunyi lain. Rintihan. Lemah. Tertahan. Seperti seseorang menahan sakit terlalu lama. Handoko menoleh perlahan ke arah kandang tua di sudut kebun. Tempat itu dulu dipakai memelihara ayam. Kini, tampak gelap dan tertutup sebagian terpal. Rintihan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Dan kali ini, ia yakin suara itu bukan suara hewan biasa. Handoko menahan napas di balik bayangan pohon mangga tua.
Lampu kekuningan di teras belakang menyorot wajah Pak Daus yang memerah karena alkohol. Dua wanita lonce duduk di kanan kirinya, tertawa berlebihan, seolah rumah itu bukan tempat keluarga, melainkan tempat pelarian dosa. Botol-botol kosong berderet di meja. Asap rokok bercampur aroma minuman menyengat. Salah satu wanita menuangkan minuman lagi ke gelas ayahnya. "Aman kan?" bisik salah satu wanita. Pak Daus tertawa pendek. "Aman, anak itu nggak tahu apa-apa." Kalimat itu menghantam dada Handoko seperti batu besar. Ia ingin langsung menerjang. Namun rintihan itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih menyayat. Suara itu datang dari arah kandang tua di sudut kebun, tempat yang sebagian tertutup terpal dan tak tersentuh cahaya lampu. Tidak ada hewan peliharaan di sana sejak bertahun-tahun lalu. Pak Daus tampak tak peduli. Ia malah berdiri sempoyongan dan berjalan ke arah kandang. Salah satu wanita ikut menyusul sambil tertawa kecil. Handoko merapatkan tubuhnya ke pagar kayu, mengintip dengan jantung berdetak kencang. Pak Daus berhenti di depan kandang. Ia menendang pintu besi itu pelan. "Diam kau," gumamnya kasar. Rintihan itu terhenti sejenak. Lalu terdengar suara gesekan rantai. Rantai. Darah Handoko terasa berhenti mengalir. Ia menggenggam pagar kuat-kuat hingga buku jarinya memutih. Salah satu wanita mendekat dan menutup hidungnya. "Bau banget sih, Om." Pak Daus tertawa hambar. "Biar saja, gak akan kemana-mana." Nggak akan kemana-mana. Kalimat itu menggantung di udara malam yang lembab. Handoko tak lagi peduli dengan pesta itu. Perhatiannya tertarik sepenuhnya pada kandang gelap tersebut. Di balik terpal yang bergerak tertiup angin, ia melihat bayangan samar sesuatu yang bergerak pelan. Bukan gerakan liar seperti hewan, gerakan lemah. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama kehilangan tenaga. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ada firasat buruk yang kini berubah menjadi ketakutan nyata. Dan untuk pertama kalinya, Handoko merasa bahwa apapun yang ada di dalam kandang itu akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah Pak Daus menjauh kembali ke meja pesta. Tawa dan dentingan botol kembali memenuhi udara malam. Namun perhatian Handoko tak lagi pada mereka. Matanya tertuju pada kandang tua itu. Terpal kotor yang menutupi sebagian jeruji besi bergerak pelan tertiup angin. Dari celah kecil itu, terdengar lagi suara rantai bergesek, disusul napas terengah yang lemah. Handoko menelan ludah. Kakinya terasa berat, tetapi hatinya memaksa maju. Ia melangkah perlahan, menjaga agar tanah tak berderak. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju jurang yang tak terlihat dasarnya. Semakin dekat, bau menyengat menusuk hidungnya. Campuran bau kotoran, lembab, dan sesuatu yang telah lama tak dibersihkan. Tangannya gemetar saat menyentuh sisi terpal. Rintihan itu terdengar lagi. Kali ini jelas. Suara manusia. "Ih, ih," terdengar lirih dan patah. Jantung Handoko seperti diremas. Ia menarik sedikit terpal itu, membuka celah lebih lebar. Cahaya temaram jari lampu teras masuk samar ke dalam kandang. Ia melihat bayangan tubuh kurus duduk membungkuk di lantai tanah. Rambut panjang memutih kusut menutupi sebagian wajahnya. Di samping sosok itu, seekor monyet liar bergerak gelisah, menarik rantai yang terikat pada tiang kayu. Handoko membeku. Tangannya tak sanggup lagi bergerak. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Di antara cahaya redup dan bayangan gelap, dua mata sayu menatap ke arahnya. Mata yang sangat ia kenal sejak kecil. Mata yang selalu menatapnya penuh doa setiap ia pamit merantau. Bibir kering itu bergerak pelan. "Handoko." Suara itu nyaris tak terdengar, namun cukup untuk menghancurkan seluruh dunia yang ia bangun selama 7 tahun. Itu bukan orang asing. Itu bukan bayangan. Itu ibunya. Ibu Firda. Dan leher wanita tua itu terikat rantai pendek yang sama, dengan monyet liar di sampingnya. Tubuh Handoko terasa lumpuh.
Kakinya seperti tertanam di tanah lembab itu. Ia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Namun, suara lirih itu kembali memanggil namanya. Handoko. Ia berlutut di depan jeruji. Tangannya mencengkram besi karat yang dingin. Cahaya lampu dari teras memantulkan bayangan menyedihkan di wajah ibunya. Pipi yang dulu berisi kini cekung. Kulitnya kusam. Bibirnya pecah-pecah. Leher Ibu Firda terikat rantai pendek pada tiang kayu di tengah kandang. Di sisi lain tiang yang sama, seekor monyet liar juga terikat. Rantai itu terlalu pendek, membuat mereka tak bisa berdiri tegak sepenuhnya. Di depan mereka hanya ada satu piring plastik berisi sisa nasi yang mulai mengering. Ibu Firda memungut butiran nasi itu dengan tangan gemetar. Monyet di sampingnya ikut merebut, menjerit kecil. Tangannya yang kurus tak lagi punya tenaga untuk melawan. Air mata Handoko jatuh tanpa suara. Ibu. Suaranya patah. Wanita tua itu mencoba tersenyum. Namun yang terlihat hanya getaran bibir lemah. Matanya merah. Bukan hanya karena tangis, tapi karena kekelahan yang tak terbayangkan. Maaf, ibu nggak bisa telepon. Bisiknya lirih. Kalimat itu seperti pisau yang menancap tepat di jantungnya. Selama ini ia bekerja siang malam, mengirim uang dengan bangga, percaya bahwa ibunya hidup nyaman di rumah besar itu. Ia tak pernah menyangka, di halaman belakang rumah yang ia bangun, ibunya justru diperlakukan seperti binatang. Handoko mencoba membuka pintu kandang, terkunci dengan gembok besar. Dari kejauhan, suara tawa Pak Daus kembali terdengar. Musik makin keras. Dunia seakan tak peduli pada penderitaan di sudut gelap ini. Ibu tahan ya, sebentar lagi. Bisik Handoko sambil menyentuh jemari ibunya melalui jeruji. Sentuhan itu dingin. Sangat dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Handoko merasa bahwa semua kesuksesan yang ia bawa pulang tak ada artinya jika wanita yang melahirkannya harus hidup terantai di tanah yang sama dengan hewan. Handoko berdiri perlahan. Tangannya masih gemetar. Tapi matanya berubah. Tak ada lagi keraguan di sana. Yang tersisa hanya amarah yang mendidih dan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia menatap ibunya sekali lagi. Ibu Firda berusaha mengangkat wajahnya, seolah ingin menenangkan anaknya sendiri di tengah penderitaannya. "Jangan ribut," bisiknya lemah. Namun sudah terlambat. Dunia Handoko runtuh dalam hitungan detik. Semua kenangan tentang ayah yang ia hormati, tentang keluarga yang ia banggakan, hancur berkeping-keping di hadapannya. Ia tak lagi melihat Pak Daus sebagai orang tua. Ia melihat seorang lelaki yang tega mengurung istrinya sendiri demi kesenangan sesaat. Handoko berjalan cepat menuju teras belakang. Langkahnya tak lagi ia sembunyikan. Pak Daus yang sedang tertawa, mendadak terdiam ketika melihat sosok anaknya, berdiri di bawah cahaya lampu. Wajah Handoko pucat, namun matanya menyala. "Kamu bukannya pergi?" tanya Pak Daus terbata. Handoko tak menjawab. Ia melangkah mendekat, menatap meja penuh botol dan serbuk putih itu. Lalu ia menatap ayahnya. Apa yang ayah lakukan di belakang rumah? Suaranya rendah, namun bergetar menahan ledakan. Pak Daus berusaha tersenyum. "Kamu salah paham." Belum selesai kalimat itu, tangan Handoko menyapu meja, hingga botol dan gelas jatuh berhamburan ke tanah. Pecahan kaca memantulkan cahaya lampu, seperti serpihan mimpi yang hancur. "Aku lihat semuanya," teriaknya. Dua wanita Ice itu mundur ketakutan. Salah satunya buru-buru mengambil tas dan berlari menjauh. Musik mati mendadak. Malam berubah sunyi. Hanya tersisa napas berat dan suara jangkrik yang kembali terdengar. Pak Daus mencoba berdiri tegak. "Itu urusan ayah. Kamu jangan ikut campur." Kata-kata itu seperti menyulut api lebih besar. "Ibu di kandang." Suara Handoko pecah.
dirangkai seperti hewan. Wajah Pak Daus memucat. Untuk sesaat, tak ada pembelaan keluar dari mulutnya. Keheningan itu menjadi jawaban paling kejam. Dan di detik itu, Handoko tahu. Ia tak hanya kehilangan kepercayaan. Ia kehilangan sosok ayah yang pernah ia hormati seumur hidupnya. Wajah Pak Daus menegang. "Kamu nggak ngerti apa-apa," bentaknya, mencoba mempertahankan wibawa yang sudah runtuh. Handoko melangkah maju tanpa ragu. Tangannya mencengkram kerah baju ayahnya dengan keras. "Nggak ngerti? Ibu dirantai seperti binatang di rumah yang aku bangun untuk kalian." Pak Daus berusaha melepaskan diri. Bau alkohol menyengat dari napasnya. Itu cuma sementara. Dia menghalangi hidup ayah. Cerewet, selalu melarang ini itu. Kalimat itu membuat darah Handoko terasa mendidih. "Dia istrimu," teriaknya. "Dia ibu dari anakmu." Pak Daus tertawa sinis. Tawa yang terdengar asing dan kosong. "Uang yang kamu kirim itu milik ayah juga. Ayah berhak pakai." Tanpa sadar, tangan Handoko mendorong tubuh ayahnya hingga terjatuh ke kursi plastik yang langsung roboh. Suara benturan menggema di halaman belakang. Dua wanita yang tadi masih berdiri di sudut langsung kabur keluar gerbang belakang tanpa menoleh lagi. Pak Daus mencoba bangkit, namun Handoko sudah berdiri di atasnya. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. 7 tahun aku kerja seperti budak di negeri orang. Untuk ini. Pak Daus terdiam. Tidak ada lagi alasan keluar dari mulutnya. Handoko meraih ponsel dari saku celananya. Tangannya gemetar, tapi suaranya tegas saat menghubungi polisi. Ia menyebut alamat rumahnya sendiri dengan nada yang terasa seperti vonis. Pak Daus membelalak. "Kamu tega laporkan ayah sendiri." Handoko menatapnya tanpa ragu. Ayah yang tega lebih dulu. Suara sirene belum terdengar, namun keputusan sudah diambil. Tak ada jalan kembali. Malam itu bukan hanya tentang pengkhianatan, melainkan tentang garis yang akhirnya harus ditarik. Sementara di sudut kebun, di balik kandang berkarat itu, seorang ibu masih duduk lemah menunggu kebebasan yang terlalu lama tertunda. Udara malam terasa semakin berat ketika suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas mendekat ke arah rumah mewah itu. Lampu biru merah memantul di dinding pagar, memecah gelap dengan kilatan tajam. Pak Daus berdiri gemetar. Wajahnya yang tadi dipenuhi amarah, kini berubah pucat. "Matikan telepon itu. Bilang salah paham," katanya terbata. Handoko menatapnya tanpa ekspresi. Sudah terlambat. Mobil polisi berhenti di depan rumah. 2 petugas turun dengan langkah tegas. Pintu gerbang yang tadi terbuka kini menjadi saksi runtuhnya kehormatan seorang kepala keluarga. "Ada laporan penyekapan dan penyalahgunaan narkoba," ucap salah satu petugas. Handoko menunjuk ke arah belakang rumah. "Di kandang itu, ibu saya." Petugas bergerak cepat. Saat mereka membuka terpal dan melihat kondisi di dalam kandang, raut wajah mereka berubah serius. Salah satu langsung memanggil ambulans melalui radio komunikasi. Pak Daus mencoba mendekat, namun petugas menahannya. "Pak, Anda ikut kami. Ayah cuma hilaf. Cuma salah," teriaknya. Suaranya pecah. Namun borgol besi sudah melingkar di kedua pergelangan tangannya. Bunyi klik kecil itu terdengar seperti penutup akhir dari semua kebohongan yang selama ini ia bangun. Tetangga mulai keluar rumah, berbisik satu sama lain. Bu RT berdiri terpaku melihat pemandangan itu. Rumah megah yang dulu dibanggakan, kini berubah menjadi pusat aib yang tak terelakkan. Di sudut kebun, pintu kandang akhirnya dibuka. Rantai di leher Ibu Firda dilepas perlahan oleh petugas. Kulit di sekitarnya tampak lecet dan memerah. Handoko berlutut dan memeluk ibunya dengan hati-hati, seolah takut tubuh kurus itu akan hancur jika dipeluk terlalu erat. Tangisnya pecah tanpa ia tahan lagi. "Ibu, maafkan aku. Maaf karena terlambat." Ibu Firda tak banyak bicara.
Ia hanya menempelkan dahinya ke dada anaknya, tubuhnya gemetar lemah. Pak Daus dimasukkan ke mobil polisi. Tatapan terakhirnya kosong, tak lagi menyimpan pembelaan. Sirene kembali menyala saat mobil itu perlahan meninggalkan halaman rumah. Dan di bawah cahaya lampu yang dingin, Handoko memeluk ibunya lebih erat, seolah ingin memastikan tak ada lagi rantai yang bisa memisahkan mereka. Ambulans datang tak lama setelah mobil polisi pergi. Lampu putihnya menyinari halaman belakang yang masih berantakan oleh pecahan kaca dan botol kosong. Petugas medis turun dengan cepat, membawa tandu dan tas peralatan. Handoko membantu mereka mengangkat Ibu Firda keluar dari kandang. Tubuh wanita itu sangat ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang dulu selalu sibuk bergerak ke sana kemari di rumah. Saat selimut hangat diselimuti ke tubuhnya, Ibu Firda menggenggam tangan Handoko lemah. "Jangan tinggalin ibu," bisiknya. Handoko menggeleng cepat. "Aku di sini, Bu. Aku nggak kemana-mana lagi." Di dalam ambulans, ia duduk di samping tandu, memegang tangan ibunya sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Setiap bunyi mesin terasa seperti detak jantungnya sendiri. Di ruang perawatan, dokter memeriksa kondisi fisik Ibu Firda. Dehidrasi berat, kurang gizi, luka lecet di leher akibat gesekan rantai, beberapa memar lama di lengan. Handoko berdiri terpaku mendengar penjelasan itu. Dadanya seperti dihimpit beban yang tak terlihat. Ketika mereka akhirnya sendiri di ruang rawat, Ibu Firda menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ayahmu berubah sejak kamu kirim uang banyak," ucapnya pelan. "Awalnya cuma judi kecil. Lama-lama, minum, lalu kenal obat-obatan itu. Ibu sering larang, ibu marah, ibu ancam lapor polisi." Napasnya terputus-putus. Suatu malam, ayah kunci kamar ibu. Katanya cuma biar ibu diam. Lama-lama, ibu dipindah ke belakang. Air mata kembali mengalir di pipi Handoko. Ia membayangkan nada sendirian di kandang itu, hari demi hari, tanpa tahu kapan akan bebas. "Ibu minta maaf, nggak bisa jaga rumah yang kamu bangun," lanjutnya lirih. Handoko langsung menggeleng keras. "Jangan bilang begitu. Rumah itu nggak ada artinya kalau ibu nggak bahagia." Ia menunduk dan mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Untuk pertama kalinya sejak tiba, ia merasa bisa bernafas, meski masih berat. Malam itu, di ruang rumah sakit yang sunyi, Handoko membuat keputusan dalam diam. Ia tak akan membiarkan kenangan gelap itu tinggal di tempat yang sama dengan masa depan ibunya. Beberapa minggu berlalu sejak malam penuh sirene itu. Ibu Firda masih menjalani perawatan, namun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Meski begitu, sorot matanya belum sepenuhnya kembali seperti dulu. Ada bayangan trauma yang masih tersisa. Sementara itu, kabar tentang penangkapan Pak Daus menyebar cepat. Proses hukum berjalan. Tuduhan penyekapan, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba membuatnya resmi ditahan. Rumah mewah yang dulu menjadi kebanggaan keluarga kini terasa seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Handoko berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling. Dinding yang dulu ia pilih sendiri warnanya, lampu kristal yang ia pasang dengan bangga, kini terasa dingin. Setiap sudut menyimpan bayangan malam itu. Ia tak ingin ibunya kembali ke tempat yang mengingatkan pada kandang dan rantai. Tanpa banyak bicara, Handoko menghubungi agen properti. Rumah itu ia putuskan untuk dijual. Banyak yang heran, rumah sebesar dan semewah itu dilepas begitu saja. Namun bagi Handoko, harga bukan lagi soal uang. Ia ingin menukar bangunan penuh luka itu dengan awal yang baru. Hari ketika papan dijual dipasang di depan gerbang, Handoko berdiri lama memandangnya. Tak ada lagi kebanggaan, hanya kelegaan yang perlahan tumbuh. Beberapa bulan kemudian, rumah itu resmi berpindah tangan. Uangnya tidak ia simpan untuk investasi atau memperbesar bisnis. Ia gunakan untuk membeli rumah baru yang lebih hangat, lebih terbuka, lebih jauh dari kenangan kelam. Rumah baru itu tidak sebesar sebelumnya, tapi lebih terang. Jendelanya menghadap taman kecil dengan bunga-bunga yang sengaja ia tanam untuk ibunya. Tidak ada kandang di belakangnya,
tidak ada sudut gelap yang tersembunyi. Saat Ibu Firda pertama kali masuk ke rumah itu, langkahnya masih pelan. Namun ketika ia duduk di kursi dekat jendela dan melihat sinar matahari masuk dengan bebas, matanya berkaca-kaca. "Tenang ya, Bu," bisik Handoko. Ia berlutut di hadapan ibunya, memegang kedua tangan yang dulu terantai itu. Mulai sekarang, hidup ibu cuma tentang bahagia. Di rumah baru itu, Handoko tak lagi mengejar kemewahan. Ia mengejar senyum. Ia mengejar kesehatan ibunya. Setiap pagi ia menyeduh teh hangat sendiri. Setiap sore ia mengajak ibunya berjalan perlahan di taman kecil. Tak ada lagi suara rantai. Yang terdengar kini hanyalah angin yang berdesir lembut dan doa seorang ibu yang akhirnya kembali dipanjatkan dengan tenang. Hari persidangan tiba. Dengan langit mendung menggantung rendah. Handoko duduk di kursi ruang sidang dengan wajah tenang. Sementara di sampingnya, Ibu Firda mengenakan kerudung sederhana. Tangannya masih sering bergetar jika mendengar suara keras. Pak Daus dibawa masuk dengan pakaian tahanan. Wajahnya lebih tua dari terakhir kali dilihat Handoko. Tatapannya kosong, tak lagi menyimpan kesombongan atau pembelaran. Hakim membacakan dakwaan panjang tentang penyekapan, kekerasan dalam rumah tangga, serta penyalahgunaan narkoba. Setiap kata terdengar berat, namun tak seberat kenyataan yang telah terjadi. Saat diberi kesempatan bicara, Pak Daus hanya menunduk. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi kebohongan tentang umroh. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Vonis dijatuhkan. Hukuman penjara bertahun-tahun menanti. Luang sidang hening ketika palu diketuk. Sebuah akhir resmi tercatat oleh hukum. Namun luka yang tertinggal tak semudah itu sembuh. Di luar gedung pengadilan, angin berembus pelan. Ibu Firda menatap langit lama sekali, seolah melepaskan sesuatu yang selama ini menekan dadanya. "Ibu sudah maafkan," ucapnya lirih. Handoko menoleh. "Benarkah, Bu?" "Ibu maafkan supaya hati ibu ringan, tapi perbuatannya tetap harus dipertanggungjawabkan." Kalimat itu sederhana, namun terasa kuat. Handoko menggenggam tangan ibunya. Ia tak lagi merasakan amarah sebesar dulu. Yang ada hanya tekad untuk menebus waktu yang hilang. Ia sadar, kekayaan yang ia kumpulkan tak bisa membeli kembali tahun-tahun penderitaan ibunya. Namun ia bisa memastikan sisa hidup ibunya dipenuhi ketenangan. Sejak hari itu, Handoko mengurangi perjalanan bisnisnya. Ia lebih banyak bekerja dari rumah. Setiap keputusan hidupnya kini berpusat pada satu hal, kesehatan dan kebahagiaan Ibu Firda. Tak ada lagi pesta di belakang rumah. Tak ada lagi pintu yang terkunci misterius. Tak ada lagi suara rintihan di malam hari. Yang ada hanyalah langkah pelan seorang ibu yang mulai berani berjalan tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan bagi Handoko, itu lebih berharga dari semua kekayaan yang pernah ia miliki. Pagi itu, matahari masuk lembut melalui jendela besar ruang keluarga. Cahaya hangat menyentuh wajah Ibu Firda yang sedang duduk di kursi dekat taman kecil. Tangannya memegang tasbih, bibirnya bergerak pelan melantunkan doa. Tak ada lagi bayangan gelap di sudut rumah. Handoko keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja kecil, lalu duduk di lantai, bersandar di samping kursi ibunya, seperti anak kecil yang dulu sering bermanja. "Tehnya jangan terlalu panas, Bu," ucapnya lembut. Ibu Firda tersenyum. Senyum yang dulu sempat hilang itu kini perlahan kembali, meski masih ada sisa lelah di matanya. "Kamu ini sekarang cerewet," katanya pelan. Handoko tersenyum tipis. "Biar seimbang, dulu ibu yang cerewet ke aku."
Ternyata Allah masih kasih ibu waktu, ucapnya pelan. Buat lihat kamu pulang dan bahagia. Handoko menggenggam tangan yang dulu sempat rantai itu dan menciumnya penuh hormat. Bukan cuma ibu yang dikasih waktu, Bu. Aku juga dikasih kesempatan kedua. Tak ada lagi suara rantai bergesek. Tak ada lagi bau lembab dan jeruji karat. Yang tersisa hanya rumah yang dipenuhi cahaya, doa yang dipanjatkan tanpa rasa takut, dan pelukan yang tak akan pernah dilepaskan lagi. Di halaman kecil rumah baru itu, Handoko berdiri memandangi ibunya yang sedang menyiram bunga dengan langkah pelan, namun pasti. Ia tahu, luka itu mungkin tak akan sepenuhnya hilang. Tapi mulai hari itu, hidup mereka tak lagi ditentukan oleh masa lalu. Hidup mereka kini berjalan tanpa rantai. Gimana menurut kalian, Sobat? Apakah hukuman yang diterima Pak Daus sudah cukup setimpal dengan penderitaan yang dialami Ibu Firda? Atau menurut kalian masih ada pelajaran yang lebih besar yang seharusnya ia tanggung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dalam hidup ini kadang ujian datang bukan dari orang jauh, tapi justru dari orang terdekat. Namun seberat apapun cobaan yang kita hadapi, jangan pernah biarkan hati kita berubah menjadi gelap. Tetaplah jadi pribadi yang kuat, sabar, dan tidak kehilangan kasih sayang. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa agar kami terus bisa menyampaikan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya.